Halo Scorpio, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Ini adalah reading untuk bulan Agustus. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Agustus. Sebuah chapter baru kehidupan kamu. Apakah akhir-akhir ini kayak kamu sedang menghadapi tantangan, ada sesuatu yang challenging, ada sesuatu yang bikin kamu capek, atau kamu capek secara fisik ya? Dan aku melihat ending ya, ending akhir dari rasa lelah kamu itu, aku melihat satu completion. Dan untuk kamu yang expect hubungan romantis, ini ada sebuah sinyal bagus. Tapi ini kita shuffle dulu sebelum kita bahas lebih lanjut. Bisa jadi yang bikin kamu capek ini adalah hubungan romantis kamu ya. Karena gini, ini kan berbicara tentang pengorbanan atau beban berat. Ini juga tentang beban berat. Tapi kartu ini diikutin sama ini loh. Ini tuh kan bisa berbicara tentang ikatan pernikahan atau ikatan kontrak dengan orang lain, misalnya kontrak bisnis, kontrak kerja. Tapi vibe pertama yang aku dapat itu ini hubungannya dengan hubungan romantis kamu gitu. Sebagian dari kamu ada yang lagi capek nih sama hubungannya. Entah itu anggota keluarga, entah itu pasangan kamu. Tapi yang tadi aku bilang di awal, ada akhir dari tantangan kamu, akhir dari masa sulit kamu, akhir dari beban berat kamu di bulan Agustus ini ya. Nih, kata kuncinya adalah Venus. Venus itu berbicara pertama, berbicara tentang cinta, apa yang kita value, apa yang kita anggap berharga, hubungan romantis. Juga Venus itu berbicara tentang keindahan dan keberlimpahan gitu. Jadi, kamu bisa lihat tema-tema yang tadi aku sebutkan itu muncul atau menjadi highlight buat kamu di bulan Agustus ya. Terutama untuk kamu para single, kamu bisa mengekspek gitu kehadiran seseorang atau progresi secara progresi secara finansial atau bisnis. Lalu juga ini adalah waktu yang tepat untuk gini, kalau kamu punya ide-ide kreatif gitu, aplikasikan, ekspresikan, entah itu dengan menggambar, entah itu dengan bernyanyi, atau melakukan ide-ide kreatif lainnya ya. Ini sebuah konfirmasi yang bagus buat kamu di bulan Agustus. Lihat, ini di dasar dek ada Ace of Wands. Ketika inspirasi itu datang, lakukan ya. Karena inspirasi itu kayak datangnya kan nggak pasti gitu ya. Kadang kita lagi santai muncul, kadang kita melakukan apa muncul, kadang ditungguin inspirasinya malah nggak datang. Nah, itu dia, ini sebuah waktu yang tepat, apalagi berhubungan dengan kreativitas ya. Dan sebagian dari kamu kayak meninggalkan sesuatu, ada transformasi, yang tadi aku bilang di awal completion. Meninggalkan sesuatu bisa jadi ya, yang kamu udah capek, ini kamu meninggalkan sesuatu hubungan, meninggalkan situasi tertentu, cara berpikir tertentu, meninggalkan cara hidup kamu yang lama. Karena nih, tema kamu adalah Page of Swords. Page of Swords itu adalah pertama komunikasi ya. Karena semua page itu adalah pembawa pesan. Lalu yang kedua, ini berbicara tentang kamu kayak mungkin sih ya sebagian dari kamu tuh masuk dalam sebuah situasi yang baru, chapter baru kehidupan kamu. Jadi kamu tuh kayak masih belajar adaptasi, belajar mengumpulkan informasi, mengenal dulu lingkungan sekitar kamu. Jalannya juga perlahan-lahan kayak kayak kamu lagi adaptasi gitu dengan sebuah situasi yang baru. Lalu Page of Swords ini adalah energi orang yang mengumpulkan informasi, mencari data-data ya, entah itu untuk pendidikan kamu, untuk pekerjaan kamu, atau kamu melakukan sesuatu dengan mengumpulkan bukti-bukti dan fakta dulu, atau mencari informasi. Misalnya kalau kamu mau bisnis gitu ya, kan kamu mengumpulkan informasi kayak marketnya seperti apa, strategi jualannya seperti apa, itu kan juga mengumpulkan informasi. Atau yang tadi nih, kalau berhubungan dengan hubungan romantis, antara kamu sedang memperhatikan seseorang, atau ada seseorang yang sedang memperhatikan kamu ya. Karena Page of Swords ini adalah kartu mata-mata gitu, spying, stalking, memperhatikan. Dan blessingnya buat kamu adalah Ten of Wands, completion, satu chapter selesai. Kalau ada beban berat, karena biasanya gini, Ten of Wands ini kan energi orang yang capek atau energinya berat gitu. Tapi ini ada di blessing kamu. Jadi kalau kamu capek, kalau ada tantangan, challenging gitu, belakangan ini atau udah cukup berjalan beberapa waktu ya, ini adalah sebuah sinyal bahwa beban berat kamu akan berakhir. Kamu akan menemukan solusi, jalan keluar, atau ada pertolongan-pertolongan, ada orang-orang yang akan membantu kamu. Juga gini, ini sebuah reminder ya untuk kesehatan gitu, perhatikan kesehatan kamu. Selain itu, kalau kamu capek gitu, kasihlah waktu ruang untuk buat kamu istirahat, untuk kamu rileks sejenak, untuk kamu cooling down, untuk kamu kayak biar pikiran kamu tuh kayak mengurai kekusutan di pikiran kamu, kan itu butuh rileks dulu, atau melakukan sesuatu apapun biar kamu santai, biar kamu tenang. Nah, seperti itu, ini sebuah reminder bahwa ada yang perlu melakukan hal itu ya, dengan Ten of Wands di sini gitu. Kadang kalau kita mentok capek itu, eh, kadang solusinya itu simple gitu. Sebenarnya kita butuh istirahat sejenak ketika pikiran kita dan tubuh kita udah rileks gitu. Nanti ternyata, oh nggak serumit itu, oh ternyata tiba-tiba inspirasi ngalir, oh ternyata ada muncul ide-ide apa, seperti itu ya. Nah, yang jadi tantangannya adalah Nine of Wands gitu. Ini adalah energi orang yang waspada. Ada sesuatu tentang kewaspadaan, memperhatikan sesuatu karena gini, karena takut mengulangi
sesuatu yang pernah terjadi di waktu lampau, takut terluka lagi, takut kecewa lagi, bisa jadi ya. Kalau kamu yang punya ide-ide kreatif, mungkin kamu pernah gitu di waktu lampau mulai bisnis baru atau mulai proyek kreatif baru, tapi hasilnya nggak seperti yang kamu mau. Jadi kamu kayak ada rasa maju mundur gitu loh untuk memulai sesuatu yang baru. Bisa juga ini kayak berhubungan sama hubungan romantis mungkin, eee, lukanya itu baru ya, masih fresh jadi kayak masih hati-hati, atau sudah agak lama tapi itu kecewanya mendalam banget. Makanya ketika ada orang yang baru pun kamu masih masih ada rasa apa ya, protektif sama hati kamu gitu loh. Oke, yang berikutnya, yang sesuatu yang perlu kamu perhatikan adalah kebahagiaan kamu. Kayak apa yang bikin kamu happy, apa yang bikin kamu senang, fokus, step-step apa yang kamu perlu lakukan gitu untuk memprioritaskan misalnya kesehatan mental kamu, kebahagiaan kamu. Karena Ten of Cups ini kan sesuatu yang vibe-nya tuh sangat menyenangkan dan sangat positif. Bisa juga sebagian dari kamu fokusnya pada, keluarga inti kamu, ayah, ibu, kakak, adik, ya atau ke keluarga kamu kayak suami, istri, anak-anak, fokus prioritas kamu di situ dulu gitu. Jadi kalau memang itu yang butuh kamu perhatikan saat ini ya fokuskan di situ dulu, yang lain kesampingkan karena bisa juga temanya kan Venus itu berbicara yang tadi selain selain tentang cinta, selain tentang keberlimpahan dan keindahan juga sesuatu yang kamu value gitu. Kalau yang kamu value saat ini adalah keluarga kamu ya di situ dulu fokusnya. Kalau yang kamu value saat ini adalah membangun pekerjaan kamu, membangun bisnis kamu ya di situ dulu fokusnya, seperti itu ya. Dan, eee ini nih, dengan Devil ini pertama ya, perhatikan sesuatu yang tidak seimbang, apa yang nggak seimbang di hidup kamu. Perhatikan kalau ada yang toksik di hidup kamu, mungkin ya dengan gaya hidup, dengan cara makan, dengan apa yang kamu konsumsi, atau ada kebiasaan-kebiasaan, perilaku, aku selalu bilang yang kebanyakan itu nggak baik ya. Misalnya kebanyakan makan, kebanyakan belanja, kebanyakan sosial media, kalau kebanyakan itu nggak baik ya. Jadi kamu coba perhatikan apa yang nggak seimbang di hidup kamu, apa yang udah toksik, misalnya pertemanan, cara hidup, mungkin kamu butuh detox juga ya. Juga perhatikan pikiran kamu gitu. Karena ini mungkin ada yang kusut banget ya dengan 2 kombinasi ini tuh bisa jadi ada yang kusut banget di kepalanya. Terus bisa jadi mikirin skenario yang aku selalu bilang pikiran kita tuh suka bikin skenario-skenario yang jauh lebih mungkin jauh lebih berat, jauh lebih kompleks dari situasi yang sesungguhnya. Detox detox misalnya detox dari tubuh kita ngeluarin racun-racun di tubuh atau ada sesuatu yang toksik misalnya hubungan, pertemanan, atau sesuatu di tempat kerja ya. Ini mungkin bukan buat semuanya, karena ini kembali lagi ke value kamu. Apa yang kamu value? Apakah waktu? Apakah uang? Apakah kebahagiaan kamu? Nih highlight-nya itu adalah value. Apa yang kamu value penting berharga buat kamu. Kalau misalnya gini, dengan pekerjaan kamu mungkin kamu menghasilkan banyak uang gitu, tapi kamu jadi nggak ketemu teman kamu, jadi nggak ketemu anggota keluarga kamu. Kalaupun ketemu waktunya tuh dikit banget. Ini ya waktunya kamu kayak mulai memikirkan kembali nih apa yang jadi value kamu, prioritas kamu, dan kalau misalnya ada yang belum seimbang, gimana cara kamu supaya kamu bisa menyeimbangkan itu semua. Nih, pintu yang terbuka, jawaban, solusi, jalan keluar, atau bisa jadi ada orang tertentu di hidup kamu yang akan nunjukin sesuatu yang penting buat kamu, atau ngebukain pintu buat kamu ya. Kita lihat kenapa ada devil di sini. Perlahan-lahan. Membuat perubahan itu kalau langsung mau dirubah semuanya akan terasa sulit atau bisa jadi kitanya jadi malah mundur gitu ya. Tapi kalau kita membuat perubahan di hidup kita dengan step-step kecil gitu kan jadinya kita berpikir, "Oh, gue bisa melakukan ini," terus besoknya ditambah lagi ditambah lagi. Akhirnya kita membuat perubahan yang signifikan, tapi kalau sekalian semuanya brek gitu berubah, justru malah nggak jadi sih, kita cuma semangat di dalam waktu yang singkat gitu ya. Kayak contohnya gini, ketika New Year resolution itu kan kita bikin biasanya orang tuh akan bikin banyak list ya, tapi kayak jalan sebulan, 2 bulan pasti buyar karena kebanyakan yang mau dirubahnya, kebanyakan yang mau di-achieve. Tapi kalau kita bikin step-step kecil gitu, langkah-langkah yang kira-kira kita bisa capai gitu, justru yang seperti itu yang lebih bisa membuat atau membawa perubahan yang signifikan di hidup kita. Satu lagi kenapa ada Nine of Wands, Seven, oh ada yang capek. Ada situasi atau orang-orang tertentu yang membuat kamu bertanya, ya balik lagi sih, ini temanya buat kamu kali ini adalah value gitu, apa yang kamu value. Apakah yang gini, ketika kamu value sesuatu, kamu akan invest waktu kamu, tenaga kamu, sumber daya kamu di situ. Tapi ketika kamu nggak dapet hasil seperti yang kamu harapkan, ini waktunya kamu bertanya dan mengevaluasi secara jujur ya dengan apa yang sudah kamu berikan selama ini. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.